Aku datang lebih awal 15 menit, seperti orang yang takut membuat kesan pertama salah. Kafe kecil di sudut kota itu penuh aroma kopi yang menggantung di udara. Pekat, hangat, sedikit menenangkan tapi tak cukup menutupi degup jantungku yang tak karuan. Jari-jariku sibuk menggulir layar ponsel, seolah ada hal penting yang harus kulihat setiap detik. Padahal, aku hanya sedang menenangkan diri. Sudah 3 bulan aku berbincang dengan Arga lewat dunia maya. Ia selalu punya cara menulis pesan yang terasa nyata, hangat, bahkan ketika hanya berkata, "Selamat pagi." Tapi ini berbeda. Hari ini, ia akan nyata dalam jarak kurang dari 1 meter, dalam bentuk suara, tatapan, dan mungkin, senyum yang tak lagi diwakili emoji. Ketika pintu kafe terbuka, mataku otomatis menoleh. Di antara keramaian, ia berdiri, tinggi, tapi tidak berlebihan. Wajahnya tidak seperti di foto, lebih menenangkan. Tangannya sempat ragu sebelum melambai, dan entah kenapa, keraguan itu justru membuatnya terasa lebih manusia. Aku berdiri, menatapnya beberapa detik sebelum senyumku berhasil keluar. "Arga?" "Iya, Nadia." Kami berjabat tangan. Jujur saja, genggaman itu terlalu singkat untuk disebut akrab, tapi cukup lama untuk membuat jantungku salah ritme. Begitu aku melihatnya, jantungku seolah menimbang-nimbang. Apakah seukuran ini cukup untuk memeluk rasa yang sudah lama tumbuh diam-diam? Dalam diam, aku tahu satu hal. Tidak ada foto, kata-kata, atau pesan yang benar-benar menyiapkan hati untuk momen sewajar ini. Aku sering bilang pada teman-temanku, perempuan itu punya radar alami. Tanpa sadar, begitu melihat seseorang, otak langsung menilai, aman atau tidak, hangat atau dingin, bisa dipercaya atau cuma sementara. Dan sore itu, aku menyadari radar itu bekerja terlalu cepat untukku. Arga duduk di depanku, tubuhnya sedikit condong ke depan, seolah ingin memastikan setiap kalimatku terdengar jelas. Ia tidak menyilangkan tangan, tidak memainkan ponsel. Gerak-geriknya sederhana, tapi setiap gerakan punya ketenangan yang anehnya membuatku malah canggung. Mataku sempat terpeleset menatap pergelangan tangannya, gelang kulit hitam dan jam tangan sederhana. Aku menertawakan diri sendiri dalam hati. Lucu. Ya. Kita pura-pura nggak memperhatikan, padahal otak sudah menghitung. Seberapa hangat senyumnya, seberapa yakin langkahnya, seberapa tulus nada suaranya. Bukan menghitung ukuran tubuh, tapi ukuran keyakinan seseorang terhadap dirinya. Aku sadar bibirku membentuk senyum samar. Arga mengangkat alis, tampak penasaran. "Kenapa?" tanyanya. Aku menggeleng cepat. "Enggak, cuma lucu aja." "Lucu gimana?" Aku menyesap kopiku, menahan tawa gugup. "Lucu aja. Pertama kali ketemu orang yang dari tulisannya udah aku hafal, tapi pas lihat langsung, rasanya kayak baca catatan baru." Ia tertawa, dan tawa itu, entah bagaimana, memudarkan batas canggung di antara kami. Dalam hati, aku menegur diriku, berhenti menilai. Tapi siapa sih yang benar-benar bisa? Setiap tatapan pertama pasti membawa semacam pengukuran diam-diam. Bedanya, kali ini aku sadar ukuranku salah. Bukan fisiknya yang ingin kupahami, tapi ketulusan di balik sorot matanya yang tenang itu. Dan anehnya, semakin lama aku memperhatikannya, semakin kecil rasanya jarak di antara kami. Seakan meja kopi itu tak lagi separuh penghalang, tapi jembatan ke sesuatu yang belum bisa kujelaskan. Setelah gelas kedua kopi dipesan tanpa kami sadari, percakapan mulai mengalir lebih dalam. Awalnya ringan, tentang pekerjaan, lalu hobi, lalu tiba-tiba, entah bagaimana, menyentuh masa lalu. Arga bercerita tentang seseorang yang dulu sempat membuatnya berpikir, cinta itu hanya permainan waktu. Ia menyebut nama itu tanpa beban. Padahal bagiku, nama itu seperti gema dari masa kuliah dulu. "Rani." Aku refleks menegakkan punggung, menatap wajahnya penuh selidik. Rani teman satu fakultas yang dulu sempat dekat denganku. Senyumnya masih jelas terbayang di kepala. Juga cerita-ceritanya tentang cowok ideal yang bisa bikin dia tenang. Aku menarik napas pelan. Dunia ini benar-benar sekecil itu. Aku kenal sama dia, dulu, kataku hati-hati. Arga tampak terkejut sesaat, lalu tersenyum kikuk. "Serius? Wah, dunia memang kecil, ya." Aku tertawa, meski rasanya seperti menelan udara dingin. Aku tersenyum,
Tapi hatiku bergetar aneh. Antara ingin tahu lebih banyak atau pura-pura lupa kalau dunia ini sekecil itu. Sesaat kami terdiam. Hujan di luar mulai turun ringan. Jatuh seperti tanda baca di antara jeda. Suasana itu membuatku campur aduk. Ada sisa rasa tidak nyaman, tapi juga semacam empati. Luka-luka lama yang ia ceritakan mengandung keasingan yang akrab, karena aku juga pernah terluka dengan cara yang hampir mirip. Dia perempuan baik, kataku akhirnya. Arga mengangguk. Iya, cuma waktu kami nggak cocok. Aku bisa melihat kesungguhan di matanya. Ia tidak sedang membenarkan diri, hanya menceritakan luka dengan cara yang jujur. Entah kenapa, kejujuran itu menyentuh sesuatu di dalam diriku. Di titik itu, aku tahu, percakapan ini bukan lagi tentang siapa yang dulu atau kenapa berpisah. Ini tentang dua orang asing yang sama-sama sedang mencoba sembuh dari kenangan yang tertinggal. Setelah percakapan tentang masa lalu itu, sesuatu di dalam diriku berubah pelan-pelan. Tadi aku datang dengan kepala penuh pikiran lucu, tentang kesan pertama, tentang penampilan, tentang segala hal remeh yang sering jadi bahan obrolan di grup perempuan. Tapi kini, saat menatap Arga yang sedang bercerita pelan sambil memainkan sendok di dalam gelas, aku justru menertawakan diriku sendiri. Lucu. Ya, pikirku. Aku sempat mengira, ukuran, itu tentang apa yang terlihat dari luar. Seberapa tinggi, seberapa tegap, seberapa menarik seseorang di mata kita. Padahal ternyata, ukuran yang paling memikat bukan di mata, tapi di bagaimana seseorang mampu membuatmu merasa cukup. Arga tidak berusaha mengesankan siapapun. Ia tidak mengumbar cerita suksesnya, tidak mencoba membuatku kagum. Tapi setiap kali ia menatapku saat berbicara, ada kesabaran di pandangannya. Seolah ia benar-benar ingin mendengarkan, bukan sekadar menunggu gilirannya bicara. Setiap kali ia tersenyum, hatiku tak lagi menimbang soal seberapa cocok kami di atas kertas, tapi seberapa nyaman aku di hadapannya. Aku menatap keluar jendela. Langit kelabu mulai merekah lembut. Dalam pantulan kaca, aku melihat kami berdua, dua orang yang sedang belajar ulang cara menilai manusia. Mungkin, pikirku, ukuran hati seseorang bisa dilihat dari bagaimana ia membuat orang lain merasa aman dalam diamnya. Dan hingga saat itu, aku tahu, di hadapan Arga, aku sudah berhenti mengukur, dan mulai merasakan. Hujan datang tanpa aba-aba. Butir-butirnya memukul kaca jendela dengan irama yang tak terburu-buru, seperti detak jantung yang sabar. Beberapa pengunjung kafe beranjak mencari tempat lebih teduh, tapi kami tetap di meja yang sama, seolah terjebak dalam gelembung waktu yang lembut. Arga menatap keluar, lalu berkata pelan, "Aku selalu suka hujan." Katanya, orang yang sering kehujanan gampang jatuh cinta lagi. Aku tersenyum kecil. "Lalu kamu sering kehujanan?" Ia tertawa, menunduk. "Dulu, iya. Tapi belakangan, baru sadar, jatuh cinta itu nggak perlu hujan. Kadang cukup duduk begini, lihat seseorang diam-diam, lalu ikut hangat tanpa tahu kenapa." Kalimat itu menggantung di udara, seperti uap kopi yang belum sempat hilang. Aku tak tahu harus menjawab apa, jadi hanya menatap ujung sendokku yang sudah dingin. Anehnya, aku tak ingin waktu lekas berjalan. Ada sesuatu di antara kami yang tak lagi butuh penjelasan. Suara hujan berubah menjadi latar musik yang menenangkan. Dari luar, lampu jalan memantulkan cahaya ke dinding kaca, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di meja kami. Kami bicara tentang hal-hal sederhana, tentang masa kecil, tentang ketakutan, bahkan tentang kebiasaan aneh masing-masing. Semua keluar tanpa kurencanakan, seperti air yang mencari jalan sendiri. Arga mendengarkan tanpa jeda, matanya tidak kemana-mana. Dalam momen itu, aku merasa sedang berbagi sesuatu yang jauh lebih dari sekadar cerita. Mungkin potongan jiwaku yang selama ini kusimpan rapat. Suara hujan memukul kaca seperti detak jantung yang sabar. Anehnya, aku tak ingin waktu lekas berjalan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sepi tidak terasa menakutkan, karena di dalam diam, seseorang duduk di hadapanku, membuatku merasa pulang. Langit di luar mulai melebur antara jingga dan abu-abu. Hujan mereda, menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan. Dalam cahaya senja yang merayap ke dalam kafe, wajah Arga tampak lebih lembut, seperti ada sesuatu yang belum sempat diucapkan.
Ia menatap jendela beberapa detik sebelum akhirnya bicara, suaranya rendah tapi jujur. Nat, katanya hati-hati, boleh jujur. Aku menegakkan badan. Tentu. Kau tahu, aku sempat takut kamu akan menyesal lihat aku apa adanya. Kata-kata itu membuatku terdiam. Biasanya perempuan yang merasa tidak cukup ketika bertemu seseorang yang disukainya, tapi kali ini, justru ia yang mengaku takut. Ia menatap giliranku tanpa banyak gerak. Waktu kita ngobrol dulu, kamu selalu terdengar dewasa, tenang, dan tahu apa yang kamu mau. Aku takut nggak bisa seimbang sama kamu. Nggak cukup pintar, nggak cukup mapan, nggak cukup, ya, cukup apapun. Aku menelan ludah pelan. Rasa haru menyeruak, bukan karena kalimat itu romantis, tetapi karena keberanian di baliknya. Dunia jarang memberi ruang bagi pria untuk merasa kecil tanpa dihakimi, dan di hadapanku, Arga memilih jujur tanpa topeng. Aku menunduk sejenak, menatap sendok di tanganku yang berputar tanpa suara. Arga, kataku, kamu tahu kenapa aku mau ketemu kamu? Karena dari awal, kamu nggak pernah berusaha jadi orang lain. Bahkan ketakutanmu pun terasa tulus. Ia tersenyum samar, senyum seseorang yang akhirnya berhenti berpura-pura kuat. Dan entah siapa yang mulai duluan, kami berdua tertawa ringan, bukan karena lucu, tapi karena lega. Di luar, matahari tenggelam sepenuhnya, meninggalkan warna senja terakhir di permukaan kopi kami. Di saat itulah aku sadar, mungkin kejujuran memang ukuran paling indah yang dimiliki siapapun. Malam perlahan turun, membawa keheningan yang tidak canggung, hanya lembut, seperti selimut yang menenangkan kulit setelah hari yang panjang. Orang-orang di kafe satu persatu pulang, meninggalkan meja-meja kosong dan sisa aroma kopi yang samar. Aku dan Arga masih duduk di tempat yang sama. Tidak ada kata-kata besar yang tersisa untuk diucapkan. Hanya tatapan yang menenangkan, dan senyum yang tak perlu diterjemahkan. Ia menatapku lama, seolah mencoba menghafal wajahku bukan dengan mata, tapi dengan hati. Aku balas menatapnya, dan di antara detik-detik yang berjalan lambat itu, dunia seakan menyusut hanya menjadi ruang kecil berisi kita berdua dan detak jantung yang berusaha berdamai dengan waktu. Tak ada tangan yang saling menggenggam, tak ada pelukan, apalagi janji yang diucapkan. Tapi entah kenapa, aku merasa semua sudah cukup. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sentuhan, keberanian untuk benar-benar hadir, tanpa topeng, tanpa peran. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara malam mulai dingin, tapi rasanya hangat di dada. Kayaknya aku jarang setenang ini, ucapku pelan. Arga tersenyum kecil, matanya menunduk lalu menatapku lagi. Aku juga. Kami tertawa tipis, bukan karena lucu, tapi karena mengerti hal yang sama tanpa perlu mengatakannya lagi. Dalam diam itu, aku tahu, hatinya seukuran tenang yang kucari. Dan ketika kami akhirnya berdiri untuk pulang, langkah kami sama ringan, seolah sebagian dari beban lama tertinggal di kursi kafe yang penuh kenangan itu. Malam sudah larut ketika aku sampai di rumah. Jalanan basah berkilau oleh sisa hujan, dan di kaca jendela kamar, bayangan lampu kota menari seperti bintang yang enggan padam. Aku menyalakan lampu meja, membuka ponsel, lalu menekan tombol rekam, kebiasaan lama yang dulu kupakai untuk menata isi kepala. Suara sendiri di ruang sunyi selalu terdengar jujur, kadang terlalu jujur. Jadi, hari ini aku ketemu Arga, kataku pelan ke arah mikrofon. Aneh, ya. Dalam satu sore, hatiku belajar ulang arti ukuran. Aku berhenti sebentar, tersenyum kecil pada diri sendiri. Dulu aku pikir, bahagia datang kalau semua pas di ukuranku. Kalau orangnya sempurna, waktunya tepat, rasanya jelas. Tapi hari ini, semua yang salah ukuran justru terasa paling benar. Arga datang tanpa rencana, tanpa topeng, dan entah kenapa aku merasa cukup. Aku menatap keluar jendela, melihat butiran air yang masih menetes dari talang. Ada rasa syukur yang sederhana, seperti hangat selimut di malam yang dingin. Ukuran bahagia tak pernah tetap, suaraku terdengar lebih tenang, tapi malam ini, aku rasa hidupku pas. Aku menghentikan rekaman, memejamkan mata, membiarkan dia mengisi ruang di sekitarku. Tidak ada pesan gombal, tidak ada janji besar. Hanya kesadaran kecil bahwa kadang Tuhan menghadirkan seseorang bukan untuk mengguncang hidupmu, tapi untuk menunjukkan versi dirimu yang lebih damai. Dan malam itu,
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa punya ukuran baru tentang cinta, yang sederhana, tulus, dan cukup.